Nah, ini ada kuis. Kita relax dulu ya. Kuis berhadiah. Sudah siap semua ya? Dengan handphonenya masing-masing. Oke, kita lihat apa kuisnya. Ketik jawaban di grup. Sudah. Tapi jangan jawab dulu, karena saya belum kasih pertanyaannya. Kedua, 5 jawaban yang benar dan tercepat akan mendapat hadiah. Oke. Hadiah akan dikirim setelah selesai seminar 1 kali 24 jam. Nah, sebutkan tokoh-tokoh dalam video yang saya minta untuk ditonton pagi tadi. Silakan dijawab di WA Group mulai dari sekarang. Oke, silakan jawab. Sulap itu menarik minat sekali, banyak minat ya. Oke, nah kita coba break sebentar untuk lihat sulap. Mau lihat sulap nggak? Ya, oke. Nah ini sulap saya kasih tahu ini. Ya, coba kalian lihat ya. Ini adalah kotak ajaib ya, dan tidak ada isinya di dalamnya. Oke, sekarang saya akan isi beng-beng saya nih. Beng-beng bisa ganti dengan kata-kata, gambar buah, gambar jeruk, gambar kata-kata apa, kalian masukkan di sini ya. Ini kata-kata apa? Anggaplah ini kata pelajaran kita hari ini beng-beng gitu ya. Saya tutup beng-bengnya. Lalu saya bilang, ayo anak-anak, coba kita hitung 1 sampai 3. Kita lihat masih ada nggak ya beng-beng di dalam? Oh, hilang. Kok bisa hilang ya? Wah, jangan-jangan ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Coba angkat tangan. Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita tutup lagi. Coba kita lihat. Kita main sulap ya, supaya dia bisa keluar. Keluar apa dia ya? Keluar beng-beng kah atau keluar durian? Oke, kita hitung 1 sampai 10. Panjangannya 1 sampai 5. Masih panjang 1 sampai 3. Oke, kita buka 1, 2, 3. Jatuh beng-bengnya ya. Ini dia. Ini jadi salah satu cara kita mengajar anak belajar juga pakai sulap. Ini kotak-kotak ajaib murah. Nggak tahu saya berapa nih. Saya sudah beli lama. Jadi kalian bisa pakai untuk belajar, untuk menarik perhatian anak-anak untuk banyak hal gitu ya, dan mereka akan senang. Oke, lalu kita akan lihat lagi mau main sulap berikutnya ya. Ini apa ini? Indomie ya. Indomie. Ntar saya stop ini dulu, virtual background, biar kalian bisa lihat jelas. Oke, kita hilangkan. Nah, ini green screen saya ya. Oke, nah ini apa ini? Indomie ya. Saya mau lihat dulu di sini yang anak yang paling baik siapa di sini, yang duduk manis dari tadi ya. Oh, itu ada Ibu Yumiana. Mana Ibu Yumiana? Oh iya, nanti saya kasih Ibu Yumiana ya. Coba Ibu Yumiana buka mic-nya biar kedengaran. Yang lain mana sih dari berapa orang nih? Nah, itu dia beliau di situ, ada 87 orang sini. Oke, nah saya kasih Ibu Yumiana ya. Oke, nah saya tadinya mau tulis namanya di sini, cuma pen saya ada, ya udah. Oke, saya kasih nih, ambil ya Ibu Yumi. Nah, saya kasih nih. Nah, sudah dapat belum? Ya, dia pakai green screen juga, sudah dapat. Cuma susah kelihatan ya karena hijau. Coba dimatikan dulu sebentar green screen-nya. Benar nggak itu Indomie yang saya kasih? Jangan-jangan jadi Indomie yang lain. Ini bukan sponsor Indomie ya, maaf ya, saya kebetulan adanya itu. Ya, benar ya, sama ya. Nah, itu mereka juga, kok bisa ya? Saya di sini, Ibu Yumiana, saya ada di Kalideres. Ibu Yumiana ada di mana? Di Cengkareng. Cengkarengnya di mana?
Di Bojong Indah. Nah, di Bojong, saya di Citra. Nah, jadi kok bisa ya, bisa dapat. Nah, itu salah satu mereka emes gitu ya. Kalau saya waktu itu mainnya pakai beng-beng, saya tulis namanya, saya bungkus, saya masukin ke kotak ajaib ini, saya bilang saya mau kirim ke Ibu Yumiana. Tapi nggak ada Gojek, ya udahlah saya pakai ini aja. Nah, saya tutup, lalu saya simsalabim gitu ya. Saya buka lagi, hilang nih. Ada. Saya kirim, saya tutup, saya buka lagi. Hilang, kemana ya? Oh, adanya di Yumiana. Nanti dia buka kertasnya lagi, dia lihat. Oh iya benar nih, Bang. Saya sudah dapat. Nah, itu betul-betul membuat anak-anak jadi, wow, kok bisa ya? Gitu ya. Padahal saya sudah janji sama Ibu Yumiana ya. Saya tanya, di rumah ada apa ini Ibu Yumiana? Oh, adanya Indomie. Indomie warna apa? Soto mie. Ya udah, saya ada juga. Kebetulan jadi sama. Jangan nanti saya di sini mie sedap, di sana Indomie. Wah, nggak bisa nih. Sulapnya gagal. Nah, itu caranya ya. Caranya untuk kita membuat anak-anak, wah ini gurunya hebat ya, padahal ya. Sendiri. Bukan menipu, tetapi membuat mereka tertarik untuk kita lihat ya. Dan mereka akan senang sekali. Cukup ya, jangan banyak sulap ya. Nanti kalau ada waktu saya kasih sulap lagi. Karena saya mau cerita tentang si Eva mengejar. Itu yang penting nanti ya. Oke. Ya, oke. Nah, ini background-nya air. Nah, saya sekalian kasih lihat ya. Ini background-nya adalah saya stop dulu, saya ganti layar saya. Ini saya ada layar green screen, murah, 3 meter kali 1,6, harganya 45.000. Sekali makan juga cukup. Kalau enggak 2 kali makan lah ya, bisa beli green screen ini. Nah, ini banyak sekali fungsinya. Kita bisa main sulap pakai green screen, kita bisa cerita pakai green screen, kita bisa mengganti background kita dengan bagus dan menarik supaya anak-anak begitu lihat, wow, seru ya, enak ya dilihat gitu ya. Oke, ini saya akan ganti dengan screen yang ini. Oke, kalau saya mau cerita laut, saya ganti dengan screen ini gitu ya. Sorry, kalian sudah kelihatan belum ya? Sudah ganti ya. Kita bisa cerita dengan kehidupan di laut. Dengan gampangnya kita pakai green screen ya. Ini binatang apa ini, karena banyak ikan yang nggak terlalu. Ini kita akan ganti dengan yang lain. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini ikan apa nih? Ikan cucut. Kalau di sini nih apa ini? Di bawah ini, di sini. Ini apa ini? Ini kepiting. Atau kita bisa nyalakan musik juga sambil kita nyanyi ya. Apa ini coba? Lagu apa ini? Pasti semua tahu ini. Lagu apa ini? Wah, anak-anak pasti akan langsung joget gitu ya. Oke, stop. Ya, begitu kira-kira ya kita pakai green screen untuk menarik perhatian anak-anak, bercerita, sambil kita style musiknya. Musiknya kita bisa pakai MP3 ataupun apapun ya, untuk mendukung dalam cerita kita dan nyanyi bersama. Langsung kita mulai gerak-gerak dari sini. Mengapa mereka kadang-kadang malu gerak? Saya kemudian kepikir. Salah satunya adalah karena di rumah. Mereka nggak mau orang tuanya lihat dia gerak, malu, atau siapa yang lihat. Tapi kalau di sekolah kenapa bisa aktif nyanyi-nyanyi? Oh, nggak ada orang tuanya. Khususnya anak yang sudah besar ya kadang-kadang malu kalau dia orang tuanya. Contohnya aja kalau kita ada pelajaran untuk merekam. Orang tua minta rekam anak untuk menyanyi senam gitu ya. Sampai orang tuanya sembunyiin kameranya, diam-diam. Kenapa? Begitu dia keluarin, dia nggak mau gerak. Anaknya diem. Malu dia sebenarnya. Nggak semua anak yang berani gitu ya. Nggak semua anak seberani Ibu Sarah. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi kita harus memahami kenapa mereka tidak melakukan itu. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi kadang mereka juga malu ada di rumah begitu.
pelajari sendiri ya, ada di YouTube channel saya, bagaimana mereka memulai dan sebagainya. Ini saya tekankan, kita mau share audio tuh jangan lupa di sini nih. Nah, kita klik di sini nih. Di titik-titik ini, kamu klik, nanti akan muncul pilihan. Jangan lupa nih, diklik share computer sound, jadi mereka bisa dengar suaranya. Lalu di sini, klik di sini. Jangan sampai mereka anak-anak juga bisa melakukan coret-coret di dalam layar ini. Nanti terganggu kita waktu ngajar. Dua ini aja yang kalian perhatikan. Kalau mau supaya komputernya ada suaranya, dan satu lagi supaya anak-anak tidak menggunakan yang di sini nih, yang paling pojok kiri nih. Kalian tuh bisa pakai juga ini, nanti mengganggu. Oke? Itu penting sekali. Nah, ini saya pakai pen tablet. Yang ini. Ini namanya Huion. Saya tidak di-endorse, tapi saya menceritakan apa yang saya dapat ini. Untuk kalian mengajar. Jadi kalian bisa menulis dan bentuknya seperti pen. Nah, ini pennya nih ya. Ini pennya nih. Jadi tulisnya di layar sini, nanti keluar di sana gitu ya. Tulis layar di sini, keluarnya di layar kita. Atau ini Wacom. Wacom lebih mahal, saya beli ini murah 550 dibandingkan dengan Wacom ini sejutaan. Atau pen jadi mouse, ini 100 ribuan, tapi saya nggak tahu fungsinya lebih bagus nggak. Yang pasti kurang ya. Jadi ini yang lebih bagus untuk kita gambar komik dan sebagainya, atau gambar-gambar apapun. Ini ajak. Saya biasa suruh mereka, ayo bawa bonekanya supaya ikut belajar bersama. Jadi mereka ada sesuatu yang mereka pegang dan senang untuk bermain, bernyanyi. Kita tanya, wah bonekamu bagus, namanya siapa? Wah itu kok siapa ya yang kamu peluk? Nah itu untuk kita interaksi sama anak. Dia senang sekali kalau kita tanya dia bonekanya. Jangan tanya, sudah makan belum? Tadi makan apa? Sudah kerjain PR belum? Itu pertanyaan yang sangat tidak menyenangkan. Tapi kalau kita tanya boneka kesukaan mereka, barang kesukaan mereka, wah mereka excited untuk menjawabnya. Itu cara kita komunikasi sama anak. Sering puji namanya, panggil namanya, tampilkan hasil karyanya. Ketika dia sudah mengerjakan tugasnya, kita kasih lihat, wah bagus ya, kamu sudah kerjakan, wah dapat 100 dan sebagainya. Itu juga akan menolong mereka semangat untuk mengerjakan. Jadi orang tua juga melihat, wah gurunya juga bagus ya mengecek pekerjaan anak. Nah, ini tampil dengan fashion yang berbeda untuk menarik mereka. Saya bisa menjadi orang Jawa, pada saya orang Kalimantan. Nah, ini backgroundnya diubah. Pakailah dua. Kalau kita ngajar pakai laptop, handphone kita bisa jadi feedback kita untuk lihat. Anak-anak bisa lihat dengan jelas nggak ya? Layarnya sudah ganti belum ya? Atau gimana dan sebagainya, kita bisa pantau di sini. Karena waktu kita ngajar kan kita nggak bisa lihat terus anak-anak. Nah, sekali-sekali kita nongol sini. Dan kalau kita lihat, kita harus lihat kamera. Ingat ya, lihat kamera. Kalau kita panggil kayak saya sekarang, lihat kamera. Mata saya langsung tertuju pada kamu. Kalau saya lihat yang lain-lain kan, nggak tertuju padamu. Itu. Nah, ini foto sesi terakhir. Kalian, ya salah. Kenapa saya, gimana saya cara membuat begitu banyak PowerPoint? Kita sharing sama guru-guru lain, rekan kerja sama lain. Supaya apa? Saya bagian yang membuat tambah-tambahan, kamu yang kurang-kurangan, yang kamu bagian yang membaca, kamu yang bagian ini, nanti dikumpulin, ngajarin sama-sama. Itu akan bisa kalau kalian melakukan ini.